Ini permasalahan pidananya ada, terus perdatanya ada, tapi perdata sih sudah ingkrah semua. Dari PN, PT, yang perdata ya, PN, PT, Mahkamah Agung, sampai ke PK, peninjauan kembali semua. Itu sudah dimenangkan sama saya gugat semua, karena itu kan harta waris orang tua, jadi budal waris lah. Nah itu. Nah, jadi permasalahannya apa? Permasalahan sekarang yang saya hadapi, yang akan besok kita hadapi itu masalah pidana, yang dia melaporkan saya pencurian komputer alat berat. Nah, yang saya heran juga, kenapa pihak kepolisian memproses, sedangkan ada gugatan perdata. Gugatan perdata itu arti kata apabila sudah digugat pidananya kita menunggu, tapi alhasil perdatanya saya sudah gugat, pidana saya tetap jalan. Nah, inilah saya merasa hukum ini bisa diatur arti kata, kalau kasarnya dibelilah. Ini yang saya nggak mau. Makanya saya mencari keadilan kemana-mana. Makanya saya ya kebetulan ada media yang datang, terima kasih atas dukungannya. Nah, jadi di situ yang saya herankan juga, waktu pertama saya dilaporkan mencuri itu 22 Agustus tahun 2022. Saya ditangkap nih. Pernah ditangkap? Ya, sama kepolisian Polresta. 25 Agustus saya ditahan 1 hari. 1 hari 2 kali 24 jam dengan surat penangkapan. Ada. Menjemputlah. Kalau penangkapan itu halusnya kan jemput paksa. Alasan saya nggak mau datang karena saya diundang. Waktu itu undangan saya memang nggak datang. Karena saya merasa itu ada bunda waris, tapi nggak ada panggilan lagi, langsung saya dijemput paksa. Malam itu juga saya ditahan, diamankan katanya, 1 kali 24 jam. Tapi dalam proses itu, saya heran juga, saya nih kayaknya sudah jadi tersangka. Saya mau ke WC aja diikutin sama kepolisian, penyidik. Ke sana, saya ke WC, saya ini. Pokoknya saya jalan kemana langkah pun saya di ini. Nah, itulah prosesnya. Ini sebenarnya kasusnya itu kasus waris ya, Pak? Waris. Gimana? Awalnya sih waris. Awalnya waris. Memang betul-betul waris, bukan pidana murni. Karena saya dituduh mencuri itu karena saya melihat istrinya si Yeni itu mencuri. Sama juga. Kalau dia tuduh saya mencuri, saya juga bisa mengatakan dia mencuri. Karena dia awalnya 15 Februari itu dia telah mencopot komputer 10 biji supaya waris orang tua itu alat berat itu tidak dijalankan. Nah, karena tanggal 22 itu mereka membawa alat berat keluar, kayaknya saya ada panggilan orang tua lah. Kamu kenapa nggak lihat? Saya ke gudang orang tua. Saya lihat alat berat lagi mau dimobilisasi. Ada trailernya, lagi mobilisasi. Nah, di situlah saya mencopot, mengamankan. Saya mencopot juga depan. Jadi tujuannya mencopot itu mengamankan. Saya mencopot depan karyawan dia, depan dia saya copot juga. Berarti aku tidak datang sendiri, tujuan buat ini enggak ya, cuma mengasih tahu aja sebenarnya. Iya. Ini oke, ini di stop. Gitu iya. Supaya tidak keluar. Tapi polisi memproses saya. Saya jadi tersangka, jadi terdakwa. Yang saya herannya, yang mencopot, memang ada karyawan saya, Darsono namanya. Kok dia tidak jadi tersangka gitu loh. Kalau saya mencuri kan dia ikut mencuri. Ah, inilah polisi yang bisa diatur sama pelapor. Saya tidak mengatakan dugaan. Ya bisa diatur. Kalau memang polisi jeli, dia pasti
yang mencopot tuh ikut mencuri. Sekarang contohnya aja, saya kalau ajak Bang Hari, yuk kita bongkar rumah orang, ya kan? Saya ngajak, oke, saya masuk, saya ambil satu, Bang Hari ambil barang lagi, TV apa lain-lain. Kenapa? Cuma Satu, harusnya Bang Hari juga ikut juga kan? Itu bersama-sama. Bersama-sama, harus 170 bersama-sama ikut serta. Di situ dalam persidangan nggak datang. Jadi pernah waktu di sidang itu infonya yang saya dapat sebagian besar dari saksi-saksi itu tidak datang. Gimana ceritanya itu? Polisi penyidik lah, saksi perbal ya. Saya minta hadir juga. Saya mau menanyakan, nggak datang. Alasannya nih sampai 3 kali loh. Termasuk saksi yang mencopot juga tidak datang juga 3 kali. Jaksa tidak bisa menghadirkan. Jadi kelanjutannya gimana Pak? Kelanjutannya ini nanti ini tanggal 22 ini akan putus sama hakim. Ya kan karena ada. Tapi saya heran juga, ini kasus saya yang pertama pengerusakan. Itu sidang saya bebas. Oke, nomor 38. Nomor perkaranya nomor 38. Yang ini yang pencurian 37. Ini dia hari yang sama melapor tapi bisa 2. Terpisah 2. Pengerusakan sama pencurian. Pengerusakan saya bebas karena itu ada budak waris. Oke. Yang ini waktu pertama sidang itu Januari kalau nggak salah, Januari tanggal 19 apa Februari lah, saya nggak tahu, lupa. Itu saya sidang eksepsi. Saya mengajukan eksepsi kepada Yang Mulia Hakim supaya sidang ini bisa ditunggu sampai kasus perdata putus, ingkrah. Disetujui sama majelis hakim. Tundalah, jaksa banding. Langsung banding kan jaksa, keberatan. Banding ditolak. Artinya kan tetap nggak bisa jalan. Saya herannya kenapa jaksa nggak kasasi lagi. Jadi cuma sebatas banding? Banding, nggak kasasi. Alhasil perkara perdata saya sudah ingkrah, 4-0 nih ceritanya nih. Iya. 4-0 loh. Kok menang berarti? 4-0. 4 kali. 4-0. Menyatakan itu betul-betul budak waris. Tapi jaksa masih tetap memperkarakan supaya ini diminta disidangkan. Nah, disitulah saya lihat hukum ini sudah nggak jelas pembuktian hukumnya. Nah, di situ saya merasa dikriminalisasi. Adapun saya waktu itu mau ditahan, saya ada bukti videonya. Saya dicek kesehatan 2 kali. Tadi saya tunjukin Bang Hari, langsung kasatnya, lihat saya lagi cek kesehatan. Tapi ya Polresta, ya begitulah. Sehingga saya menjadi tersangka dan terdakwa. Saya mudah-mudahan besok putusan pengadilan, saya minta Yang Mulia memutuskan seadil-adilnya. Saksi aja nggak datang kok, gimana mau cari kesalahan orang? Di situ. Saya herannya di situlah. Adapun, ini balik lagi. Kasus saya ini yang pertama dan kedua. Yang ketiga, saya mau masuk rumah orang tua. Itu ada orang lain. Saya anggap itu kakak istri adik saya, artinya ipar adik saya. Oke? Saya mau masuk ke rumah orang tua saya. Dia melarang saya. Nggak boleh masuk. Kok dia lebih berkuasa? Nah, saya dituduh penganiayaan 351. Saya dihukum, ditahan jaksa 44 hari.
44 hari. Oke, saya ngadu dia balik juga. Awalnya saya sendiri tersangka. Kita ribut, akhirnya jaksa juga memutuskan dia jadi tersangka juga. Jadi dua-dua jadi terdakwa. Sidang punya sidang, sebelum sidang, supaya Bang Hari tahu, sebelum sidang itu kasih pidum, nemu saya di LP. Nah, kenapa itu? Dan dugaan saya, ada apa? Masa seorang kasih pidum ketemu terdakwa di LP? Ada apa? Jadi netizen bisa nilai sendirilah. Sebenarnya kan nggak boleh sama sekali. Hah? Penolakan RJ sudah saya tanda tangani 2 kali di Kejaksaan Negeri. Saya tolak mentah-mentah. Saya mau pembuktian. Ya kan? Nah, alhasil dalam sidang waktu yang kasus 351 yang saya kedua kali nih, dalam sidang heran, kepolisian Polresta, ya boleh saya bilang oknum lah. Kalau saya bilang polisi, banyak polisi yang baik, ya kan? Tapi banyak juga polisi yang nggak benar. Semua kalau terima imbalan, ya apa yang sesuai pelapor. Saya herannya, penyidik ini katanya ada visum. Visum nih ada 7 titik luka. Saya setuju. 7 titik luka ada. Ini Dokter Bayangkara nih. Perempuan itu siapa namanya? Nanti saya bisa lihat. 7 titik. Bla 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 7 titik. Saya bilang mana fotonya? Di dalam persidangan. Apa kata jawab penyidik? VJ. Apalah pangkatnya saya nggak tahu, perwira juga. Dia bilang terhapus. Masa alat bukti visum bisa terhapus? 7 titik loh. Kalau terhapus 1 wajar. Tapi kalau 77 saya terhapus. Itu kan sudah rekayasa. Yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Visum saya ada, luka saya ada di belakang. Ada visum, ada foto. Disitulah saya lihat hukum ini bisa dipermainkan. Bisa dipermainkan sesuai pesanan. Asal berani bayar, aman. Gitu. Saya juga heran. Ya mudah-mudahan besok saya bisa diputusin, ya sesuai hati nurani saya yakin ya hakim juga punya hati nurani lah. Ada kasus saya beberapa itu bebas semua, kayak pengerusakan bebas, kayak 351 bebas, semua tidak terpenuhi. Waktu 351 saya panggil saksi ahli saya, Abimanyu, yang sidang bukan Jessica, Wongso. Dia mengatakan tidak ada tindak pidana satu pun, karena yang barang bukti rekaman 1 menit 6 detik itu terdapatlah 1.800 foto frame yang berbeda. Semua ditayangkan, tidak ada satupun yang tindak pidana. Saya heran penyidik kok bisa mengatakan saya tindak pidana. Itu saksi ahli loh. Kalau dia saksi ahli nggak benar, polisi boleh nuntut Abimanyu. Boleh nuntut. Jadi disitulah saya melihat, ya kan, proses hukum ini sudah nggak benar semua. Ya. Dan saksi ahli Mayu mengatakan juga barang bukti CCTV itu bising ya. Jadi saksi ahli Abimanyu mengatakan
barang bukti, hard disk sama decoder itu tidak sama. Maksudnya hard disk itu canggih, decodernya bodong, jadul, bukan bodong, jadul. Tidak bisa nyengkrong, itu saya buktikan. Saya sudah rekam, saya catat, dan sudah saya lapor balik, penghilangan barang bukti. Saya herannya juga, satu, penyidik kok tidak ambil barang bukti. Kejadian itu Mei 22 Mei apa 23 Mei kejadian itu. Tapi barang bukti bukan diambil penyidik. Istri adik saya, adik perempuannya bawa decoder itu, bawa sendiri serahkan ke polisi. Tidak disita. Coba, ini bukan rekayasa, betul-betul. Apa yang terjadi kalau misalkan diedit oleh mereka? Nah, tahu nggak tahun apa? Berapa lama? 23 Mei, dia serahkan 24 Juli. Berapa bulan? Mei, Juni, Juli, 3 bulan. 3 bulan kan? Yang mengedit putranya, adik saya. Mereka, si Beni, si Yeni, si Mayo Gunawan. 3 orang menghilangkan barang bukti. Nah, ini kayak kasus Ferdy Sambo lah. Dan masuk ini kategori pemalsuan alat bukti. Karena diedit. 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 Ya. Berarti pemalsuan. Betul. Mereka menciptakan alat bukti. Ya. Merekayasa. Dan itu sudah dilaporkan. Sudah. Sudah sidik dari Polda. Tinggal kita naikkan aja, nanti lihat gimana. Subdit 3. Saya juga belum sempat lah karena saya banyak sibuk. Karena saya hadapi sidang saya dulu, karena kalau sudah selesai sidang saya ini udah hilang konsentrasi. Tinggal satu ini aja terakhir. Kalau sudah ini selesai, baru saya ngejar ke Polda lagi. Saya proses, saya tanyakan laporan saya gimana. Termasuk pencurian uang orang tua saya. Nama orang tua di rekening tapi bisa dicairkan, ditarik sama ini. Rekening. Kok bisa? Surat kuasa. Nggak ada. Dia dengan ATM, narik beberapa kali. Cukup banyak. Kalau beli rumah mewah cukup. Tapi tiap hari 50 juta terus. Ini. Saya udah laporkan. Tapi saya kok Polda masih berjalan sangat lamban sekali, akan saya tanyakan. Itu di situ. Jadi saya merasa betul-betul dikriminalisasi sama oknum Polresta. Saya mudah-mudahan, saya waktu itu tulis surat juga, saya lapor ke Propam, tapi cuma tindakannya demosi aja. Ada salah satu penyidik cuma demosi. Tidak ada guna demosi. Yang rugi saya kok. Saya 2 kali tersangka. Tapi tidak ditahan. Saya memang tidak ditahan, tapi jaksa yang nahan saya. Saya karena ada dugaan saya, jaksa ini ada yang Markusnya. Bisa jaksa menahan saya. Luar biasa. Nah, tapi jaksa penuntut, saya lihat mereka juga tidak bisa apa-apa. Jaksa penuntut bukan saya nggak kenal, saya kenal. Termasuk ya kejaksaan yang lebih tinggi saya kenal, tapi mereka juga nggak bisa apa-apa. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, 2 tingkat, 3 tingkat di atasnya. Nah, di situlah saya melihat bahwa betul-betul hukum ini sudah rusak sekarang. Kalau begini terus, ya semua, apalagi rakyat yang tidak mampu, tidak bisa menyewa pengacara, tidak bisa menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli kita bayar cukup mahal. Abimanyu. Sidang lanjutannya kapan? Putusannya nanti tanggal 22 Mei. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20, 2 hari lagi. 22 Iya. hari lagi Iya. Nah, jadi saya harap mungkin hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Karena dalam sidang sendiri
Faktanya tidak ada yang hadir. Tidak ada hadir. Penyidik dari kepolisian tidak hadir, yang membuat sidik Yang memberatkan saya nggak hadir. tidak hadir. Bagaimana jaksa? Gimana? Jaksa menuntut itu? Tapi yang saya herankan, yang eksepsi saya udah diterima, dan eksepsi diterima kan perdata, sudah ingkrah, tapi tetap bisa naik. Apa guna perdata? Nggak ada guna kan? Perdata menyatakan itu sudah bundar waris seluruhnya yang dipersoalkan itu. Nggak ada. Hak milik si Seharusnya kan putus, selesai. Nah itu, jadi itulah Bang Ari, saya terima kasih Bang Ari bisa datang. Saya tahu dari mana, ya Bang Ari bisa monitor sendirilah. Saya terima kasih lah bisa hadir dan menanyakan saya kasus ini yang lebih jelas. Kalau dengar dari orang kan pasti simpang siur, beda. Nah, ini. Terima kasih, Kak. Ya, oke.